kita, yaitu Dr. Haji Nikman Samad SMA. Kepadanya kami persilakan dan kami akhiri. Wallahu musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Ungkapan dari rasa bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah yang tidak terhitung. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Isya dan tarawih rahimahumullah. Tentu sepemahaman kita bahwasanya setiap hari adalah merupakan hari-hari yang baik. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin dan seterusnya merupakan hari-hari yang baik. Akan tetapi ada satu hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syams. Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari pada waktu itu yaumul jum'ah, adalah yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari dari 7 hari dalam sepekan, maka ya hari yang paling baik di mana matahari terbit ketika itu yaumul jum'ah, adalah yaumul jum'ah. Malam ini malam Jumat, besok insya Allah hari Jumat. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa hari Jumat dikatakan hari yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lanjutan hadis mengatakan fihi khuliqa Adam. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat pula Allah memasukkan Adam alaihi salam ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat pula lah Allah mengeluarkan Adam dari syurga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan niscaya sesungguhnya tidak akan kiamat kecuali itu datang pada hari Jumat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Itulah mengapa hari Jumat dikatakan khairu yaumin, sebaik-baiknya hari yang terbit matahari adalah hari Jumat. Di mana Allah menciptakan Adam yang pertama. Yang kedua Allah memasukkan ke dalam syurganya. Yang ketiga Allah mengeluarkan dari syurga. Yang keempat bahwasanya sesungguhnya nanti hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Inilah 4 di antara beberapa keistimewaan hari Jumat. Tentunya yang kita cari adalah motivasi. Amalan-amalan apa yang dianjurkan, amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah, amalan-amalan apa yang dicintai Rasulullah, amalan-amalan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di hari Jumat ataupun di malam Jumatnya.
Insyaallah pembahasan kita kali ini tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau menyampaikan, "Iksiru alayya minas shalah yaumal jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walailataha," dan di malamnya. Maka perbanyak salawat kita kepada Rasulullah di malam Jumat. Amalan yang pertama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, jangan lupa perbanyak salawat kita di malam Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kita kepada Rasulullah juga tepatnya di hari Jumat. Akan tetapi bagi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika benar-benar dia cinta kepada Rasulullah, maka seolah-olah setiap hari adalah hari Jumat. Dia tidak terlepas dari memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadikan hari Jumat itu dia menjadikan hari-hari yang lain sebagai hari Jumat, di mana mereka tidak membeda-bedakan untuk memperbanyak salawat. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iksiru alayya minas salati yaumal jum'ah." Perbanyaklah kepada aku salawat di hari Jumat. Kenapa? Karena sesungguhnya salawat itu kepada aku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan disampaikan langsung kepada aku. Dan yang menjadi perhatian bagi kita semua, satu tetes air mata kita yang menetes karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini menjadi catatan penting. Jika sudah ada satu tetes air mata kita karena kerinduan kita kepada Rasulullah, menetes karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika Bilal menangis karena bermimpi ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alangkah kerasnya hatimu Bilal sehingga engkau tidak pernah datang menziarahi kuburku." Ketika Bilal datang, beliau meneteskan air matanya di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Abu Bakar menyampaikan, "Ya Bilal, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya air mata yang engkau keluarkan karena kerinduanmu kepada Rasulullah, maka tidak akan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkanmu." Jadi amalan yang pertama yang baik kita lakukan di malam Jumat ataupun di hari Jumat, bahkan yang cinta betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan semua hari seperti hari Jumat dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan apa yang sebaiknya kita lakukan jika datang malam Jumat? Insyaallah ada dua hadis yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan amalan atau anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Al-Kahfi. Anjuran Rasulullah untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi." Beliau bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi lailatal Jum'ah, di malam Jum'ah, adha'a lahu minan nur, maka Allah berikan cahaya kepadanya. Ini yang kita catat. Allah berikan cahaya kepadanya, kepada orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Fima bainahu wa bainal baitil atiq. Allah berikan cahaya kepada orang yang membaca ayat surah Al-Kahfi ini, fima bainahu. Diberikan cahaya antara dirinya. Fima bainahu, di antara dirinya, wa baitil atiq, dan baitul atiq, rumahnya Allah atau Ka'bah. Ulama-ulama hadis ketika menjelaskan tentang ini, apa yang dimaksud diberikan cahaya oleh Allah antara dirinya dan baitul atiq? Ulama-ulama hadis mayoritas mengatakan yang dimaksud adalah Allah akan memudahkan baginya untuk selalu mengunjungi Ka'bah.
Jadi bagi kita yang belum pernah berziarah langsung ke Ka'bahnya Allah, ziarat al-haramain, maka amalan inilah yang sebaiknya kita lakukan di setiap malam Jumat. Karena para ulama hadis mengatakan yang dimaksud diberikan cahaya antara dirinya dan Baitul Atiq adalah cahaya itu berupa kemudahan, jalan yang dibukakan oleh Allah untuk selalu melihat atau langsung mengunjungi Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkaitan dengan surah Al-Kahfi, apa yang beliau sampaikan? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan dijauhkan dari fitnah dajjal. Dalam hadis yang lain disampaikan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka Allah berikan cahaya antara dua Jumat. Apa yang dimaksud diberikan oleh Allah cahaya di antara dua Jumat? Allah akan menunjukkan kepadanya mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal. Allah akan tuntun jalannya, mana yang maksiat, mana yang bukan. Dengan kata lain, cahaya itu Allah berikan bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mungkin bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kami menambahkan setelah membaca surah Al-Kahfi, kami menambahkan dengan surah-surah yang lain? Misalnya kami membaca surah Yasin, kami membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Apakah boleh? Silahkan. Fala ba'sa bih. Tidak mengapa kita menambahkan setelah membaca surah Al-Kahfi yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka kita juga membaca misalnya seperti yang kita sering lakukan di tempat di masjid ini. Setiap malam Jumat menambahkan dengan surah Yasin. Kenapa? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang mana Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis ini hadis naik derajatnya menjadi hadis hasan. Man qara'a surah Yasin atau man qara'a Yasin fi lailah, siapa yang membaca surah Yasin di malam hari atau pada suatu malam, ibtigha'an liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ghufiralah, maka dia diampuni oleh Allah, dosa-dosa kecilnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disampaikan, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin di malam hari, asbahal maghfurallah, maka ketika subuh datang, dia sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil kita diampunkan oleh Allah dengan membacakan surah Yasin. Baik malam Sabtu, baik malam Ahad. Di dalam hadis dikatakan, man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin fi lailah, di malam hari. Tidak membatasi malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin dan seterusnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Yasin itu, ghufiralah, maka Allah ampunkan dosa-dosa kecilnya. Dalam riwayat yang lain tadi disampaikan, asbaha maghfurallah, ketika subuh datang, maka dia sudah diampunkan dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada mengapa kita menambahkan setelah membaca anjuran Nabi surah Al-Kahfi, kita tambahkan dengan surah Yasin. Kita tambahkan dengan surah yang lain. Kita tambahkan dengan ayat yang lain. Karena di dalam sabda Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabnya Allah, dari Al-Quran, falahul hasanah, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Apa sabda Rasulullah? Wala aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, satu huruf. Al alifu harfan, wal lamu harfan, wal mimu harfan. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jumlahnya 3 huruf, dikalikan 10, 30 huruf. Kita baru membaca Yasin, sudah 2 huruf.
berarti sudah ada 20 kebaikan di dalamnya. Kalau kita baca sebelumnya surah Al-Kahfi, alhamdulillah anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berapa huruf yang ada di dalam? Apalagi jika membaca sejarah sebelumnya. Baca lagi malam Jumat, baca hari Jumatnya. Tidak sempat kita di malam Jumat, sempatkan di hari Jumat. Setelah sholat subuh kita baca. Apakah boleh saya cicil Ustaz selama di hari Jumat? Silakan. Karena memang surah Al-Kahfi agak panjang dibandingkan surah Yasin. Setelah sholat subuh kita baca 2 halaman. Setelah sholat duha kita baca 2 halaman. Sebelum sholat Jumat kita baca berikutnya. Setelah sholat asar kita baca berikutnya. Maka kita tetap akan mendapatkan pahala seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara beberapa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, memperbanyak salawat dan membaca surah Al-Kahfi. Kalau yang kedua ini, dua-duanya ini kita sudah amalkan insya Allah, maka kita sudah banyak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah. Mungkin ada yang bertanya, mengatakan, Ustadz, mungkin masih ada yang kurang satu. Yang sering disebut-sebut sunnah Rasul tanda kutip. Di mana-mana kita dengar malam Jumat ini sunnah Rasul. Yang mana yang dimaksud sunnah Rasul? Sunnah Rasul yang dimaksud memperbanyak salawat, membaca surah Al-Kahfi. Adapun sunnah Rasul bagi yang sudah bersuami tidak ditetapkan hadisnya di dalam hadis atau tidak dijumpai hadisnya. Yang ada adalah hadis maudhu, hadis palsu. Siapa yang menjawab? Ulama kita namanya Imam Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam Adillah, beliau mengatakan, "Falaisa min sunnah," bukan dari sunnah. Jika menetapkan berhubungan suami istri itu fi layalin muayyanah, dalam malam-malam tertentu. Tidak, bukan dari sunnah. Malam Jumat silahkan, malam Sabtu silahkan, pagi silahkan, sore silahkan. Tidak tetap di malam Jumat. Beliau mengatakan falaisa minas sunnah. Imam Wahb Az-Zuhaili. Coba cek di kitab Fiqhul Islam wa Adillah. Beliau mengatakan falaisa minas sunnah. Bukanlah sunnah al-jima', berhubungan suami istri fi layalin muayyanah, di malam-malam tertentu. Jadi tidak ada batasan, cuma malam Jumat yang sunnah. Semuanya akan bernilai ibadah di malam-malam yang lain juga. Mana yang ibadah? Yang didapatkan adalah hadis Imam Tirmizi. Imam Tirmizi beliau mengatakan, man ightasala, siapa yang mandi, wa ghassala, kemudian dia menyempurnakan mandinya seperti mandi orang junub. Ini memberi isyarat hari Jumat tiba-tiba ada hasratnya untuk melakukan itu. Apakah boleh? Dijawab oleh hadis ini. Silahkan. Pagi-pagi Jumat silahkan. Sebelum pergi sholat Jumat silahkan. Manik tasala wa ghassala. Siapa yang mandi dan menyempurnakan mandinya. Seperti halnya. Kecuali yang masih jomblo. Banyak berdoa saja dulu. Siapa yang termasuk yang jomblo menyempurnakan mandinya. Sama halnya ketika dia mandi junub. Wa kabbara wa betakara. Kemudian dia memakai pakaiannya yang terbaik. Memakai wangi-wangian. Dia datang ke masjid di waktu yang awal di hari Jumat. Kemudian dia mendengarkan khutbah. Ikut salat berjamaah. Apa yang disampaikan oleh dalam hadis Rasulullah SAW bahwa dia akan mendapatkan pahala puasa dan salat sunnah malam setahun lamanya. Silakan. Saya lebih pilih pagi-pagi, Pak. Setelah itu mandi. Menggabungkan mandi junub dengan mandi Jumat. Karena memang ada ulama yang mengatakan yang terbaik adalah menggabungkan mandi junub dengan mandi Jumat. Kemudian dia memakai pakaian. Walaupun yang lain ada yang menyampaikan dari ulama kita yang dimaksud hadis ini. Seketika ada orang yang berhasrat di hari Jumat. Offside waktunya.
ada yang berhasrat di hari Jumat, maka tidak mengapa melakukan itu. Tapi ingat, mandi dulu sebelum berangkat sholat Jumat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.